adiknya Mbak Mala. Panggil saja aku Rara, katanya sambil mengulurkan tangan yang langsung kusambut. Halus, lembut, dan wangi. Mbak Mala sebenarnya juga sudah meninggal 11 bulan yang lalu, kata Rara sambil memejamkan matanya dengan ekspresi takut aku akan marah. Meninggal? Bung Londo itu kompleks pemakaman, Mas. Belum selesai Rara berkata-kata, HP ku bergetar. Ada panggilan dari Mala. Namaku Rudianto, aku musisi. Oh iya, panggil saja aku Rud, R-U-R-D. Itu adalah nickname yang biasa aku pakai saat online. Aku ini nggak punya kehidupan sosial selain di dalam internet. Teman kerjasama digital umumnya juga berjauhan domisili. Kami akrab lewat layar LCD tanpa pernah bertemu satu kali pun. Pacar. Hampir 32 tahun aku jomblo. Sorry, aku tadi belum bilang kalau usiaku 31 tahun. Pahit memang. Jangan ketawa. Hari ini adalah hari pertama kali aku keluar kota semenjak 12 tahun yang lalu. Saat liburan karya wisata bersama teman-teman SMA. Aku sekarang dalam perjalanan menuju kota Malang untuk menemui seseorang. Tepatnya pacar Facebook. Yeay. Finally, aku punya pacar walaupun jadiannya cuma di Facebook. Namanya Kemala Dahayu atau Mala. Kita udah hampir setahun kenal dari sebuah grup Facebook bernama Biju. Biro Jodoh Unbeliever. Iya, aku ateis dan tentu saja aku lebih memilih Biro Jodoh Non-Believers daripada ta'aruf online. Setelah hampir setahun melalui masa-masa chatting, voice chat, dan video call, akhirnya kami memutuskan untuk meet up. Bahasa jadulnya kopi darat. Aku jauh-jauh dari Bekasi menuju Malang naik kereta, dengan membawa setangkup haru dalam rindu. Aku sudah menyiapkan lagu yang aku ciptakan sendiri, dan membawa gitar kesayanganku untuk nanti kunyanyikan di depan Mala. Romantis bukan? Kereta sampai di stasiun Kota Baru Malang. Aku dijanjikan dijemput oleh Mala di stasiun, tapi sudah setengah jam lalu WhatsAppku tidak dibaca. Dan sudah hampir 10 menit aku menunggu tanpa kejelasan di luar stasiun. Aku sudah lama menyiapkan hati untuk menghadapi situasi seperti ini. Kecewa ketika meet up pertama kali dengan pacar online. Dari kira-kira wajahnya tak secakep di foto. Tenang, aku sudah pernah video call. Atau temperamennya tak sebaik ketika chatting. Aku bisa tahan temperamen seburuk apapun. Atau yang seperti ini, diabaikan tanpa kejelasan. Anggap saja liburan, senyumku kecut. Permisi, sampean Mas Ruth. Tiba-tiba ada gadis usia sekitar 18 tahunan, muda, manis, cantik, dan ramah menyapaku. Kalau aku perhatikan wajahnya mirip fotonya Mala, hanya dia jauh lebih muda dan lebih berisi. Iya dik, adik siapa ya? Perkenalkan, aku Sininta Praweswari, adiknya Mbak Mala. Panggil saja aku Rara, katanya sambil mengulurkan tangan yang langsung kusambut. Halus, lembut, dan wangi. Aku disuruh jemput Mas Ruth dan mengajak sampean ke rumah. Katanya lagi seraya menarik tanganku menuju mobil yang kuduga ojek online tak jauh dari situ. Sepertinya kisah cintaku akan berujung manis. Aku bergumam dan cengar-cengir sendirian di dalam mobil. Kami sampai di rumah kuno pikirku, di kawasan perumahan yang seluruhnya seperti peninggalan kolonial Belanda, besar-besar dan kuno. Rumah Mala di depannya ada pohon asem besar, halaman yang sangat luas, bisa dipakai upacara bendera orang sekampung, pikirku. Dan arsitekturnya selain kuno juga terlihat angker. Silakan masuk Mas, kata Rara membuyarkan lamunanku tentang rumah ini. Di ruang tamu ada foto sangat besar, ada seorang laki-laki duduk di tengah kursi tua, memakai pakaian khas Jawa dengan keris dan belangkon. Di sebelahnya ada seorang perempuan yang walau tua masih kelihatan cantik, dengan pakaian adat Jawa lengkap, sanggul dan jarik. Lalu ada 4 cewek cantik-cantik di belakangnya, yang aku kenali hanya Mala dan Rara. Yang 2 lagi aku tidak pernah melihatnya. Kakak-kakakmu cantik-cantik ya Ra, kataku untuk mengusir kesunyian. Sepertinya tak ada orang lain di rumah selain aku dan Rara. Bahkan batang hidung Mala pun tak kelihatan.
By the way, malah mana? Mama dan papamu juga nggak ada, kok sepi? Aku mulai tidak nyaman dengan rumah besar yang sepi ini. Aku berpikir ada yang nggak beres. Duduk dulu mas, aku siapin minum, nanti aku jelaskan semuanya. Kata Rara dengan nada antara takut dan ragu. Aku juga bingung, apa yang mesti dijelaskan dengan pertanyaan sederhana. Malah mana? Beberapa saat kemudian, Rara kembali sambil membawa senampan biskuit dan 2 cangkir teh. Cangkir dan tekonya kuno dan antik banget. Sambil duduk dan mempersilahkan aku minum, dengan lirikan mata yang takut dan ragu, Rara mulai bercerita. Mas Ruth, dari mana ya? Keraguan masih jelas ada dalam kata-katanya. Bapak sudah lama gak ada. Kami memanggilnya Bapak, bukan Papa. Kata Rara agak berat. Matanya tetap tertuju pada cangkir tehnya. Tak berani menatapku. Oh, maaf. Turut berduka cita, sambungku. Selain Mbak Mala, kedua kakakku sudah menikah dan punya anak. Mereka sudah punya rumah sendiri. Ibuku lebih suka tinggal di rumah mereka karena ingin bermain bersama cucunya. Kadang dia ke rumah mbakku yang pertama, kadang ke rumah mbakku yang ketiga. Mbak Mala anak nomor 2, aku anak bungsu. Sekarang Rara mulai bisa menguasai keadaan dan mulai lancar menjelaskan. Aku minta maaf mas. Maaf untuk apa, Ra? Tentu saja aku bingung mengapa dia minta maaf. Mbak Mala sebenarnya juga sudah meninggal 11 bulan yang lalu. Kata Rara sambil memejamkan matanya dengan ekspresi takut aku akan marah. Meninggal? Selama ini yang chatting dan voice chat sama kamu itu aku, Rara, adiknya Mbak Mala. Mbak Mala meninggal karena serangan asma yang terlambat mendapatkan pertolongan. 3 hari setelah kalian berkenalan lewat grup Biju. Dan setelah itu, aku bisa mengakses akun Facebooknya Mbak Mala. Dan aku mulai chattingan dengan Mas Ruth hingga kemarin-kemarin. Aku hanya tertegun mendengar penjelasan Rara. Entah aku tak tahu harus berkata apa. Dan kemudian dia menunjukkan HP-nya, membuka akun bernama Kemala Dahayu, menunjukkan semua chatnya denganku dan meyakinkan aku bahwa yang selama ini berkomunikasi denganku adalah dia. Dan yang ngajak mas jadian online itu aku, bukan Mbak Mala. Sementara aku masih terbengong-bengong gak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun juga Rara juga cantik. Kalau selama ini aku ngobrolnya sama dia, harusnya gak ada masalah jika itu memang bukan Mala. Tunggu, ada yang janggal dari kisah ini, pikirku. Rara yang video call sama aku setiap tengah malam dan curhat sambil nangis-nangis itu Mala. Sangat jelas dari mukanya. Sama persis kayak foto Mala di Facebooknya. Kapan Mas Ruth terakhir video call? 11 bulan yang lalu kan? Kemarin malam, Ra, sebelum aku berangkat ke Malang. Gak mungkin, Mas. Mbak Mala sudah meninggal 11 bulan yang lalu. Kata Rara tak kalah ngotot, sementara di luar mulai gelap. Tunggu, ini jalan apa? Daerah apa ini namanya? Tanyaku kepada Rara. Aku ingin mencocokkan nama jalan dengan alamat yang diberikan Mala pada video call kita yang terakhir. Ini Jalan Lawu, daerah Ijen, Mas. Kenapa? Ini bukan rumah Mala. Kamu mungkin menipuku. Di video callku kemarin, Mala mengatakan rumahnya di daerah Bunglondo. Jalan Sodanco Supriyadi nomor 38. Rara menghela nafas berat, matanya terpejam, air matanya menetes, dan dengan suara berat dia berkata sangat lirih. Bunglondo itu kompleks pemakaman, Mas. Belum selesai Rara berkata-kata, HP-ku bergetar. Ada panggilan dari Mala. Aku berakhir bersama Rara dengan menyewa satu kamar hotel. Hotel bintang 1 di wilayah Jalan Tugu. HP-ku matikan dengan teror panggilan dari Mala. Rara melarangku mengangkatnya karena itu jelas pertanda buruk. Dan setelahnya kami tidak berani tidur di rumah Rara di Jalan Lawu. Rara pun ketakutan yang sama denganku setelah aku menceritakan bahwa selama hampir setahun aku video call dengan hantu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa yang berbincang denganku melalui video call itu ternyata malah yang sudah meninggal. Dari penampilan dan kesedihannya seolah sangat nyata.
Dia selalu curhat soal kekasihnya yang berpaling menikahi adiknya dan kegagalannya untuk move on. Aku rasa bukan Rara yang dimaksud sebagai adik. Karena Rara jelas tidak punya suami. Mungkin salah satu cewek yang ada di foto yang kulihat di rumah Rara. Dia juga curhat bahwa penyakit asmanya sering kambuh. Dia stres atau bahkan jika terlalu sedih. Aku sangat shock. Siang aku chatting dan voice chat sama Rara yang menyamar sebagai Mala. Sedangkan malamnya aku video call sama Mala beneran. Atau lebih tepatnya, hantunya Mala. Aku belum menceritakan kepada Rara apa saja yang Mala curhatkan kepadaku. Karena tadi kita sangat terburu-buru. Rara sedang mandi. Aku duduk di atas tempat tidur kuno dan masih memikirkan banyak hal. Kami menyewa satu kamar untuk berhemat, single bed. Rara tak keberatan tidur bersamaku malam ini. Tapi aku berkomitmen akan tidur di sofa. Tiba-tiba HP Rara yang digeletakkan begitu saja bergetar. Ada panggilan masuk. Hatiku langsung, jangan-jangan. Segera aku tengok tanpa menyentuhnya. Ada panggilan dari seorang cowok. Dari fotonya kelihatan sudah om-om. Nama kontaknya dituliskan Mas Sam oleh Rara. Aku tidak berani mengangkatnya dan cuma berteriak pada Rara yang sedang ada di kamar mandi bahwa ada telepon dari Mas Sam. Rara cuma menyaut, "Iya, biarkan saja." Panggilan itu berulang beberapa kali. Sepertinya itu panggilan penting atau biasa juga panggilan dari debt collector. Entah. Ada pesan singkat yang muncul di layar HP Rara. Masih dari orang yang sama yang baru saja telepon. Aku tak perlu membukanya untuk bisa membacanya. "Ra, kamu cepet ke Bung Londo makam Kristen Sukun. Bawa sekalian akta kematian Mbak Yumu Mala. Cepet." Sialan. Apalagi ini? Pikirku dalam hati. Sepertinya aku sedang terlibat masalah yang agak aneh di keluarga Rara. Aku sempat mikir untuk balik ke Bekasi dan meninggalkan semua ini. Lalu memblokir akun Kemala Dahayu dan juga Sininta Prawesmari. Ganti nomor telepon dan melupakan mereka. Apa mungkin lebih baik seperti itu? Rara keluar dari kamar mandi hanya memakai singlet ketat warna hitam dan celana pendek. Wangi kulitnya terlihat mulus, rambutnya disanggul ke atas ala kadarnya. Seluruh jenjang lehernya terlihat begitu menawan, karena warna kulit yang sangat kontras dengan warna rambutnya. Aku jadi berpikir untuk menarik ucapanku yang tadi ingin tidur di sofa. "Mas, sepertinya kita harus kembali ke rumahku," kata Rara dan buyarlah semua lamunanku tentangnya, membawaku kembali ke alam realita.